Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita minggu depan, khususnya besok hari Senin tanggal berapa ya? 11 Agustus 2025, yang dimana ini analisa yang saya bagikan di beberapa hari lalu dan saya update di website juga. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mendapatkan informasi-informasi berita, kalian bisa cek di website saya, linknya ada di bio. Untuk mendapatkan update-update analisa menarik lainnya juga kalian bisa akses di bio ya, atau langsung join ke grup Telegram untuk mengakses informasi-informasi eksklusif lainnya. Oke, di sini kemarin saya sempat buatkan analisa ya, yang dimana kemarin kita sempat berada di web 4 dan saya mengambil posisi buy di area ini, dan alhamdulillah member VIP dapat profit lagi ya, dan di sini dia hampir mendekati target dari yang saya buatkan ya. Saya targetkan kalkulasikan web 5 nya di 3410, dan ternyata dia hanya sampai di 34916 ya. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan, di sini saya akan hapus semua dulu. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita masuk dulu ke time frame 4 jam. Kalau kita lihat di sini untuk pergerakan secara keseluruhan ya dari bulan Juli ya, dimana di sini dia terjadi penurunan yang cukup dalam ya. Kalau kita ukur penurunannya ini dia sampai dari high-nya ya. Kita coba ukur ke bawah. Itu 17.000 pips ya, 17.100 pips. Dia penurunannya yang cukup luar biasa jauh ya. Dan di sini kita lihat setelah di awal Agustus ini ya, dia berhasil melakukan rebound yang cukup memberikan perlawanan yang luar biasa. Nah, di sini di awal Agustus dia rebound memakan sampai 12.700 pip ya, dan ini kenaikannya juga sungguh luar biasa. Jadi di sini saya akan updatekan pandangan yang akan saya berikan, dan kita akan tandain dulu beberapa poin-poin penting ya. Dan kalau kita lihat dari tanggal 5 ya, dari tanggal 4 di sini dia buat sideways ya. Dia buat sideways sampai di 17 Agustus, di 7 Agustus, dan kemudian dia break ya, namun saat ini masih tertahan dan membuat sideways lagi ya. Dia buat sideways lagi ini di time frame 4 jam. Jadi di sini saya akan tandain dulu untuk beberapa poin-poin penting yang harus kita perhatikan ya, karena saat ini kalau kita lihat dari skenario teknikalnya, SAUSD masih saat ini mengumpulkan tenaga ya untuk breakout. Apakah dia akan berhasil breakout resistance atau akan breakout support untuk melakukan penurunan. Jadi di sini untuk poin penting yang harus kita perhatikan adalah di resistennya, yaitu untuk resisten utamanya ya, kita akan ambil di 3410. Kita akan tandain untuk poin penting yang harus kita perhatikan ya. Ini poin kuncinya, yaitu di 3410. Poin kunci yang harus kita perhatikan ya, apabila dia break dari poin kuncinya ini atau resisten utamanya, kemungkinan besar akan melakukan kenaikan ke area bisa saja ke 3430 sampai 3440, atau minimal di 3425 ya untuk target terdekatnya. Atau kita bisa ukur dulu ya menggunakan Fibonacci extension dari sini. Salah pilih grafik ke ini ya. Fibonacci extension kita ambil di sini atas, kita coba ukur ya.
Nah, ini adalah beberapa target-target yang bisa kita ambil. Yang pertama di sini di 3426. Kemudian kita juga bisa ambil resisten di dekat-dekat sini ya, di area di 3431 sampai 3439 ya. Jadi ini adalah beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk target dari pergerakan yang akan terbentuk di minggu berikutnya ya. Dan target rasional atau psikologisnya kita bisa ambil sampai di 3457.15. Nah, itu untuk target saya dari analisa hari ini. Ini khusus untuk minggu depan ya, untuk skenario kenaikannya. Dan yang harus kita perhatikan di area supernya yaitu di 3380 ya. Ini kita tandain di sini. Dia juga berdekatan dengan RBS ya, atau resisten yang saat ini berpotensi jadi support dan sebenarnya sudah diuji dan memberikan perlawanan, dan kemarin juga terlihat ya pergerakannya itu sangat volatil. Jadi kita bisa ambil di sini. Ini adalah poin penting yang harus kita perhatikan di level supportnya di 3385 sampai 3375. Oke, jadi ketika dia berhasil breakout di bawah dari area ini, untuk target penurunannya ya, potensi besarnya akan koreksi ke 33 berapa ini? 3359 ya, kita tandain juga di sini. Ini adalah target koreksi apabila terjadi penurunan lagi di area 3363 sampai 3350 ya. Ini untuk target koreksi. Namun untuk koreksi lebih dalamnya ya, ini bisa mencapai di arah sini untuk targetnya, atau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement dulu dari area sini. Untuk target jauhnya ya, dia bisa koreksi sampai di area ini ya, seperti ini tadi hampir saya tandain ya. Di sini. Ini untuk target utama, koreksi lebih dalamnya untuk sementara di 3334 sampai 3332. Oke, ini kita kasih ini ya. Ini akan jadi target koreksi utama jika terjadi penurunan yang signifikan ya. Ini untuk target koreksi terdekat. Ini kita jadikan area psikologinya. Kemudian di sini area RBS. Ya, jadi ini ada area RBS-nya. Jadi untuk sementara target-targetnya seperti itu ya untuk saat ini. Jadi kita akan pantau saja nanti seperti apa pergerakan-pergerakan yang terjadi. Jadi skenario-nya, apabila dia tidak mampu untuk tertahan di area ini, ada kemungkinan dia akan melakukan penurunan ke area ini. Untuk ini koreksi terdalamnya ya. Apabila memang minggu ini atau minggu berikutnya akan terjadi penurunan signifikan, yang dimana juga ada beberapa news-news penting yang akan rilis ya. Untuk poin kunci dari kenaikan juga kita harus perhatikan, yaitu di 3410 ya, targetnya ada di dua area ini untuk kenaikan sementaranya, kemudian koreksi lagi ke area sini dan lanjut ke target psikologisnya ya. Ini untuk target psikologisnya. Kemudian target utamanya apabila memang terjadi kenaikan lanjutan yaitu di 3488 sampai 3488 sampai 3507 ya. Ini untuk target utamanya dengan range yang cukup besar. Ya, jadi untuk sementara kita perhatikan saja di beberapa area penting ini. Yang dimana juga di sini kita lihat ya, ada beberapa news yang akan rilis ya minggu depan tanggal 11 sampai 17 ya. Yang dimana di sini di hari Senin tidak ada data
impact yang berpengaruh pada pergerakan SHUSD. Dan di hari Selasa ada core inflasi ya, ada news inflasi yang dimana saat ini memang kalau kita lihat dari beberapa pergerakan di minggu sebelumnya ini, pasar sedang menunggu ya data inflasi sebagai pemicu arah berikutnya ya, dimana di sini juga kita lihat prediksinya seperti apa. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti saya akan bagikan informasi newsnya di Telegram dan juga di website saya, yang dimana sentimen dan news untuk minggu ini ada beberapa poin penting juga ya, yaitu tarif emas dan geopolitik yang masih sementara dibahas, yaitu yang dimana impor Amerika Serikat pada Swiss dan kenaikan tarif India yang saya bagikan juga newsnya di website saya itu naik 50% memicu lonjakan permintaan safe haven ya. Dan dimana data inflasi saat ini jika inflasinya tinggi, peluang rally emas lebih lanjut akan terjadi. Jika terjadi inflasi rendah, maka potensi koreksi ya seperti yang kita analisakan. Dan juga ada lagi yang bisa berpengaruh pada pergerakan SHUSD di kedepannya, ada joint PPI juga, dan juga proyeksi bank besar ya, yang dimana ada asumsi akan dinaikkan target emas ke 3.500 sampai 3.600 per troy ounce dalam 3 bulan ke depan. Alasannya yaitu karena perlambatan ekonomi Amerika Serikat akibat inflasi tarif dan ketidakpastian David ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan untuk katalis-katalis yang akan kita nantikan di beberapa hari ke depan. Jadi silakan dipantau saja untuk saat ini, karena kalau kita lihat juga para trader atau retail trader dan juga bank-bank besar atau trader besar saat ini masih sedang menunggu apa yang akan terjadi dari beberapa news yang akan rilis ya. Jadi untuk minggu depan news pentingnya yaitu ada core inflasi, PPI, dan tarif yang akan kita nantikan ya, yang dimana juga di tanggal 12 Agustus ini yang harus kita nantikan, yaitu data inflasi yang akan rilis ya. Jadi silakan dipantau, silakan diperhatikan news yang ada, dan jangan lupa juga untuk cek informasi-informasi news yang saya bagikan di website saya, kan itu sebenarnya informasi-informasi newsnya sangat penting juga untuk pengaruhnya terhadap pergerakan SHUSD ke depan. Jadi mungkin untuk sementara seperti itu pantauan analisa saya kepada SHUSD. Kita coba cek dulu indeks dolar. Oke, di sini indeks dolar terjadi penurunan ya luar biasa juga. Jadi ini saya akan hapus dulu. Yang dimana di sini saat ini kalau kita tarik Fibonacci retracement ya, kita coba tarik Fibonacci retracement. Saat ini dia berada di area golden level ya, dengan range yang cukup besar di area ini. Ini untuk golden level dari time frame 4 jam ya. Jadi kalau memang ini terjadi kenaikan nanti pas data news inflasi rilis ya, targetnya dia bisa melakukan kenaikan ke area utamanya di sini. Kita akan coba juga tarik Fibonacci retracement dari atas sini. Ya, dia bisa melakukan kenaikan di area ini untuk koreksi utamanya ya. Nah, ini adalah beberapa poin penting yang harus kita perhatikan untuk saat ini ya. Ada beberapa poin resisten juga yang harus diperhatikan, yaitu di 98.39. Di sini ada SBR ya, ada SBR di sini, support yang saat ini di breakout dan belum sempat di retest di kisaran harga 98.58 dan 98.57. Kemudian di atasnya ini karena kan dia sebelumnya terjadi sideways ya, kita tandain resistennya di sini di 99 sampai 99.20. Jadi untuk skenario nya, jika area 98.41 ini di breakout, ada kemungkinan dia akan koreksi ke sini ya. Di area ini saya juga dapat perhatian di sini, saya coba hapus dulu ya. Kalau
Kalau kita ambil dari menu orderannya, kita garis Fibonacci retracement dari sini ya, ke bawah dari area ini. Nah, ini adalah potensi retestnya dia ya. Jadi di sini ketika ada penolakan, kemudian terjadi penurunan lagi, ada asumsi dia membentuk higher low ya. Jadi di sini high-nya, di sini lower low. Ini gambarnya. Sini high-nya ya, sini high-nya, kemudian di sini dia buat low, maka ada kemungkinan dia akan mencari titik higher low di sini ya. Di sini dia akan buat higher low, kemudian membentuk lower low di area 97.63. Jadi ini untuk skenario sementara yang saya sebutkan untuk teman-teman semua pada pergerakan indeks dolar sendiri. Dan patut untuk kita perhatikan beberapa informasi news yang akan terjadi minggu ini, karena bisa saja terjadi kejutan-kejutan di market sendiri ya. Dan untuk target kenaikan lebih lanjutnya, ketika dia berhasil breakout dari resistance ini, targetnya dia akan menguji di sini ya. Jadi mungkin seperti itu untuk analisa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.